pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, sehat semuanya, puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Serang bisa memanfaatkan vaksinasi COVID yang sudah berlangsung selama mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini. Ya, saya dengar beberapa puskesmas sudah melakukannya. Ya, saya dengar juga ada Tante Yeni sudah, Mama mertua saya sudah. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara bisa memanfaatkan vaksinasi ini supaya Bapak Ibu Saudara juga setidaknya merasa agak lebih baik begitu ya. Saya melihat kemarin waktu saya keluar habis perjalanan perjamuan ke tempat omanya Pak Yanus gitu ya, saya lihat di jalan ramai sekali, banyak orang sudah mulai kumpul-kumpul. Lalu saya bilang sama istri saya, wah ini jangan-jangan dampak psikologis yang terjadi ketika sudah banyak yang divaksin, jangan-jangan begitu ya, karena ramai sekali, motor sudah mulai berjejer dari McD sampai ke alun-alun itu semua pada berjejer banget dan ramai sekali kemarin. Saya nggak tahu apakah itu dampak dari secara psikologis gitu ya, karena orang tua, dokter, tentara, polisi, guru, PNS, ASN sudah mulai dapat vaksin. Jadi mungkin jangan-jangan ini kali ya gitu ya. Tapi puji Tuhan kalau memang akhirnya kita bisa hidup seperti biasa lagi, akhirnya kita bisa kayak seperti dulu lagi, menikmati tanpa harus pakai masker gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga mulai gerah gitu ya pakai masker. Dan saya lihat kemarin banyak sekali nggak pakai masker. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara memasuki bulan yang baru, mau mengajak kita semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kadang kalau boleh jujur, sepertinya dalam tanda kutip hidup kita seperti tidak mempermuliakan nama Tuhan. Terkesan seperti itu. Dalam tanda kutip sepertinya pemikiran, tindakan, perkataan itu seperti tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum Bapak Ibu Saudara nanti akan belajar tentang mempermuliakan lebih dalam lagi, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk periksa diri. Mari buka dalam Amsal 14 ayat yang ke-8. Amsal 14 ayat yang ke-8. Di belakang saya sesungguhnya ada, tapi mohon maaf tadi malam saya lupa untuk bikin jadi warna hitam. Semoga terlihat. Kalau di belakang saya Bapak Ibu Saudara bisa melihat, atau di Alkitab Bapak Ibu Saudara sendiri bisa melihat, mari kita baca bersama-sama. Amsal 14 ayat 8. 1, 2, 3. Mengerti cara sendiri adalah nikmat orang cerdik, tetapi orang lupa ditipu oleh kebenarannya. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk periksa diri. Karena kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari tulisan Amsal ini, begitu ya, dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa mengerti jalannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara harus periksa diri. Apakah diri saya sudah mempermuliakan nama Tuhan atau belum? Karena ketika Bapak Ibu Saudara berada di dunia ini berlaku dengan baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mengerti jalannya sendiri, maka itu jadi hikmat kita. Kalau kata Amsal dengan jelas dia mengatakan mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Nah, jadi mari kita sama-sama berlaku cerdik dengan cara periksa diri. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya sudah mengenali diri saya sendiri? Ada banyak orang yang gak sadar ketika makan ini itu memicu dalam tubuhnya secara kimiawi, memicu tubuhnya dan dia gak tahu. Misalnya Bapak Ibu Saudara yang suka makan sambal, misalnya gitu ya, saya sudah mulai bertobat. Makan sambal sedikit sakit perut, tapi gak sadar-sadar kalau karena makan sambal. Misalnya istri saya ini kena asam urat, dia paksalah makan kacang-kacangan ya. Waktu Natal itu kan itunya parselnya kacang tuh ya, waduh 1 bulan. Saya datang kunjungan ke jemaat ya, mulai dari Pak Sinaga, Ibu Sinaga, Tante Nelly, yang tua-tua yang umur-umur, salah panitia Natal kasih kacang. Itu memicu, tapi kita nggak sadar. Seringkali Bapak Ibu Saudara nggak kenal siapa dirinya sendiri.
Masa kalau malam itu biasa ngantuk. Kalau saya gitu ya disuruh nupir jauh dan harus berangkat malam, kayaknya saya pilih berangkat pagi deh. Karena saya kalau ketemu malam berasanya ngantuk. Mau ditidurin cuma 10 menit gak akan bisa. Disiram kopi, mau disiram kerating daeng juga gak bisa. Bukan disiram, maksudnya minum. Kalau disiram ya basah doang. Kita mesti kenal diri sendiri kan. Nah, karena kita mesti kenal diri sendiri, berarti kita bicara soal harga diri. Nah, saya baru sadar ketika saya bicara tentang harga diri ini, saya baru tahu gitu ya, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, ternyata harga diri itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama perasaan, motivasi, dan pola pikir. Nah, ketika saya memahami tentang perasaan saya, maka harga diri saya itu melonjak lebih tinggi lagi. Pemahaman akan diri saya itu jadi lebih baik lagi ketika saya bisa mengendalikan perasaan saya. Ketika saya bisa mengendalikan motivasi saya, maka harga diri saya jadi lebih baik lagi. Ketika saya bisa mengendalikan pola pikir saya dan mengenali pola pikir saya, maka harga diri saya jadi lebih berharga lagi. Nah, perasaan ini gak bisa dibohongi. Motivasi ini pasti berpengaruh dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, bahkan dengan pola pikir. Kadang-kadang kan kita melihat bahwa ibu-ibu katanya suka pakai perasaan. Kalau ketemu dengan sesuatu hal yang sepertinya mengancam hidupnya gitu ya, pasti bawa perasaan, baper. Ibu-ibu suka begitu, bawa perasaan. Nggak tahu, kalau saya sih juga begitu sih, gitu ya. Motivasi, kadang-kadang motivasi kita awalnya berangkat itu baik. Waktu kita berangkat motivasinya baik, tapi begitu saudara mau sampai ke lokasi, motivasinya berubah karena mood atau karena apapun, karena hal-hal yang sepele, karena perasaan mungkin, motivasinya jadi berubah. Pola pikir juga begitu. Kadang-kadang kita sudah belajar yang baik-baik, sudah belajar yang positif-positif, tapi kadang-kadang pola pikir kita jadi negatif juga akhirnya. Nah, celakanya adalah ketika harga diri ini tidak ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara tidak mengenali perasaan Bapak Ibu Saudara, tidak bisa memahami perasaan Bapak Ibu Saudara, tidak bisa memahami mengendalikan motivasi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa mengendalikan pola pikir Saudara, timbulnya apa? Selisih. Ketika Bapak Ibu Saudara selisih paham, itu hanya karena perbedaan perasaan, itu hanya karena perbedaan motivasi, itu hanya karena perbedaan pola pikir. Ketika Bapak Ibu Saudara ketemu sama orang, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa sama. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa yang namanya terima kritikan. Sekalipun kritikan di Indonesia sudah mulai dibatasi, tidak ada yang namanya kritik dan saran lagi. Kritik itu bukan positif, kritik itu negatif. Ketika Bapak Ibu Saudara berselisih pendapat karena membela harga diri, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa sama. Entahlah ini apakah hanya perasaan saya atau tidak begitu ya. Ketika Bapak Ibu Saudara pilih pasangan hidup, maka Bapak Ibu Saudara akan ketemu dengan pasangan hidup yang berseberangan. Jadi seperti kutub positif dan kutub negatif, itu saling melengkapi. Nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sadar seperti itu atau hanya mitos saja yang Bapak Ibu Saudara lakukan dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu. Tapi kenyataannya adalah ketika Bapak Ibu Saudara nggak bisa nahan perasaan, nggak bisa mengendalikan perasaan, nggak bisa mengendalikan motivasinya, nggak bisa mengendalikan pola pikir, maka Bapak Ibu Saudara akan ribut terus. Kenapa penting kita perlu periksa diri? Karena kita nggak mau ribut terus. Kita nggak bisa suruh orang sama seperti kita. Kita nggak bisa suruh kita sama seperti orang. Nggak akan pernah nyampe. Jadi Bapak Ibu Saudara, nyatalah begitu ya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tidak periksa diri. Saya ketemu peribahasa dalam bahasa Inggris. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara ngerti nggak dengan kalimat ini? Jadi tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Semua akan jadi tua, tapi belum tentu orang tua itu jadi dewasa, belum tentu.
Jadi ketika Bapak Ibu Saudara bisa mengendalikan motivasi, bisa mengendalikan perasaan, bisa mengendalikan pola pikir, maka Bapak Ibu Saudara akan jadi dewasa. Berapa banyak sih yang kenyataannya dibuktikan di tengah jalan ketika Bapak Ibu Saudara diselip dari sebelah kiri lah, diselip dari sebelah kanan lah, tiba-tiba ada kopas yang berhenti mendadak lah, tiba-tiba ada becak yang ke kanan sendiri lah, tiba-tiba ada ibu-ibu yang sennya ke kanan tapi dia belok ke kiri lah. Itu semua diuji dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dan nyatanya akhirnya kita bisa bilang bahwa tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Sepertinya jadi kayak kita mengaminkan dia ya, kadang-kadang ada orang tua yang seperti anak-anak loh. Maunya ini, maunya itu. Jadi kadang-kadang orang tua bilang begini, ingat umur. Jadi bahasanya begitu. Saya nggak mau mengaminkan ini. Saya mau berharap Bapak Ibu Saudara dengan jam terbang Bapak Ibu Saudara, dengan kualitas kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara bisa jadi dewasa. Kalau Bapak Ibu Saudara kesadaran akan diri sendiri ini rendah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak memahami tentang harga diri ini rendah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengendalikan dan tidak periksa diri ini, maka ada bahaya yang mengancam dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara tidak memeriksa diri ini, kalau Bapak Ibu Saudara tidak memahami diri sendiri, maka yang pertama adalah Matius 7 ayat 30-5. Dia bilang begini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak segera periksa diri, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Maka kita akan berusaha untuk menghakimi tindakan dia itu salah. Ketika Bapak Ibu Saudara rendah diri, ketika harga diri Bapak Ibu Saudara tidak dibentuk dengan baik dengan cara menjaga perasaan, menjaga pola pikir dan motivasi, maka Bapak Ibu Saudara akan perlahan-lahan merusak hubungan diri sendiri dengan orang lain. Jadi muncullah orang Indonesia bilang begini, tinggalnya di hutan aja Pak. Bapak Ibu Saudara tak akan pernah bisa terima pendapat. Itu karena harga dirinya salah, karena perasaannya nggak bisa dijaga, karena pola pikirnya nggak bisa dibendung, karena motivasinya salah. Perlahan-lahan itu akan menghancurkan Bapak Ibu Saudara. Nggak akan pernah bisa terima yang namanya, nggak akan pernah bisa dengar yang namanya khotbah. Waduh, di gereja itu mah khotbahnya begitu. Timbullah yang namanya mind blocking ketika orang ngomong semua salah. Timbullah yang namanya trauma ketika lewat sini jadi salah semuanya. Yang kedua, Amsal 16 ayat 25 bilang seperti ini, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak segera benahi harga diri, nggak bisa membenahi kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan menuju ke maut. Maaf ya, yang masih suka tanya-tanya, yang masih suka, istri saya kemarin komentar begitu ya, waktu pas tahun baru kok kenapa ada jemaat yang pasang-pasang status tentang horoskop ya? Aneh juga sih. Aneh juga sih. Orang Kristen masih pakai bintang-bintang itu, Scorpio, Taurus, itulah segala macam itu. Jadi Bapak Ibu Saudara harus benerin yang namanya kesadaran diri ini loh. Kesadaran diri ini harus dibenerin. Makanya saya senang sekali ketika baca gitu dalam firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Saya tidak mau bilang Bapak Ibu Saudara stop berdoa, tapi saya mau bilang banyakin baca Alkitab.
Berdoa itu hanya membuat Bapak Ibu Saudara jadi berharap. Berdoa lagi, tambah lagi harapan. Berdoa lagi, tambah lagi harapan. Makanya saya bilang, kita berdoa karena kita percaya, kita tahu firman Tuhan. Itu sebabnya kita tidak menambah harapan lagi. Ketika berdoa menambah harapan lagi, jadi kayak harapan jahit. Semua hidup ini penuh dengan harapan. Padahal sudah Tuhan lunaskan, dibayar dengan nyawanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara mesti berharap lagi? Emang kalau nggak dikasih kenapa? Gak apa-apa kan? Yang ketiga, Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Ini kalau nggak mau terima pandangan orang lain, Bapak Ibu Saudara akan pelan-pelan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara punya jam terbang. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara akan berdiri sendiri dengan kaki sendiri, dengan kekuatan sendiri. Ya, saya tahu. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara mempertahankan diri yang sekarang ini dan tidak mau mengembangkan lagi, maka Bapak Ibu Saudara akan mulai yang namanya degradasi hati. Kualitas hati ini jadi berkurang, jadi turun. Karena kita punya sepertinya ini sudah tepat, ini pilihan saya yang tepat. Jadi kata Amsal, iya ternyata setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Pada akhirnya apa? Kita semua, nggak cuma saya doang, kita akan diuji sama Tuhan. Orang datang hujan, ada yang sebel, hujan terus, jemuran nggak kering-kering, nggak datang hujan, kayak di Cilegon kata kakak ipar saya, nggak hujan-hujan di Cilegon katanya, panas, banyak debu, susah. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak membenahi diri, maka Bapak Ibu Saudara akan perlahan-lahan menghancurkan diri sendiri. Kenapa perlu diimunisasi? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara berpikir, kenapa saya mesti diimunisasi? Imunisasi, vaksin yang beredar sekarang ini tentang COVID. Kenapa Bapak Ibu Saudara vaksin COVID? Apa sih vaksin itu? Vaksin kan adalah virus yang dilemahkan lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Beda nggak sih orang yang divaksin sama yang nggak divaksin? Beda lah. Dan pertanyaannya jadi begini, beda nggak sih sama orang yang ke gereja sama yang nggak ke gereja? Ya beda lah, imunnya beda lah. Dites aja semuanya ini. Yang kita yang ke gereja punya masalah sedikit emang langsung nangis? Iya nangis. Tapi berhari-hari? Enggak. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang memperhatikan ada jemaat-jemaat kita yang jatuh sakit. Apakah mereka akan menangis berhari-hari? Oh ya enggak, karena imun mereka tuh kuat. Apakah mereka terus berharap? Oh enggak, mereka tahu, mereka sudah dapat jawaban. Stop. Berdoanya bukan lagi pengharapan, tapi apa? Ucapan syukur. Itu orang Kristen yang benar. Kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan, saya minta pertolongan Tuhan setiap hari, nanti ujungnya apa? Begini, putus. Tuhan gak jawab doa saya. Kemarin saya di chat sama teman kuliah saya zaman dulu, dia tahu saya sekarang jadi pendeta, dia tanya, saya mau konseling dong. Oke. Gimana ya bro, sekarang masalahnya cuma satu, gue perlu kerjaan doang. Karena kayaknya susah untuk cari lapangan pekerjaan yang baru sekarang ini, dan harus cuci darah seminggu 2 kali. Terus dia bilang, ya orang-orang sudah mulai ngejauhin. Tadinya mulai semangat nganterin ke dokter, gitu ya, cuci darah seminggu 2 kali. Tapi mulai kesini istri juga mulai sebel, anak-anak mulai sebel, keluarga mulai sebel. Sekalipun mungkin dalam tanda kutip bisa pakai BPJS, tapi orang-orang pada ngejauhin. Gue
Gue bosen tahu lama-lama tiap hari berdoa. Gue bosen tahu bilang sama Tuhan, ini kayaknya sih gak akan sembuh sih. Siapa sih yang mau nyembuhin? Kayaknya susah deh. Kalau udah cuci darah 2 kali. Terus saya bilang begini sama dia, jangan berdoa terus, baca Alkitab. Susah mau baca Alkitab, buru-buru mau baca Alkitab, buka aja susah. Kan kenyataannya gitu kan. Bapak Ibu Saudara kan lebih gampang berdoa daripada baca Alkitab. Yakin saya, berdoa cuma nggak perlu ngapa-ngapain, dalam hati aja berdoa, udah masuk kamar. Tapi baca Alkitab bisa nggak? Susah, serius susah. Sekalipun sudah ada tuh di Sabda, jadi Bapak Ibu Saudara bisa nonton di Sabda itu pilihannya nonton Alkitab atau dengar Alkitab. Ini ayat yang sadis, Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kesimpulan dari kalimat itu saya mau bilang begini, jangan sombong. Kesimpulan dari ayat ini kalau Bapak Ibu Saudara pahami buat saya, jangan sombong. Karena belum tentu saya berarti. Bagaimana caranya saya meningkatkan kesadaran diri? Yang pertama, Amsal 20 ayat 5 bilang seperti ini. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai, orang yang pandai tahu menimbanya. Bagaimana caranya bisa meningkatkan kesadaran diri? Bagaimana cara meningkatkan harga diri Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah belajar. Belajar. Kalau Bapak Ibu Saudara punya permasalahan dan nanti percayalah mungkin akan terjadi pengulangan begitu ya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, itu jadi pelajaran. Itu jadi bahan belajar. Ketika Bapak Ibu Saudara diizinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sesuatu persoalan kah, pergumulan kah, itu jadi sarana belajar. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara akan hadapi masalah selanjutnya yang mirip-mirip, maka Bapak Ibu Saudara akan cepat menyelesaikannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bagaimana caranya meningkatkan kesadaran diri? Saya awal-awal mencatat diri saya. Saya mencatat diri saya di handphone, di notes. Saya mencatat segala sesuatu yang terjadi. Saya kadang-kadang mencatat apapun hal-hal yang sepele. Saya tidak suka ini. Lalu nanti saya review lagi di rumah, saya baca lagi, oh ya, saya tidak suka ini. Saya harus membenahi ini. Lalu saya bikin checklist kalau saya sudah. Kalau ada godaan-godaan tertentu, misalnya kalau saya lewat depan McD, aduh, saya kayaknya tergoda sekali. Kalau saya diajak ke McD, pasti saya mau beliin oli atau esel mainan yang ada mainannya. Selalu begitu. Jalan satu-satunya adalah apa? Saya nggak ke McD. Entah kenapa pikiran saya kalau beli makanan di McD itu pasti selalu pilihannya McKids yang ada mainannya. Entah mau mainannya jelek kah, mau mainannya bagus kah. Itu jadi seperti sayanya yang jadi penimbun mainan. Anaknya sih biasa aja. Begitu juga kemarin, waktu hari apa gitu, beberapa hari yang lalu ke Burger King. Istri saya bilang sama Oli, mau mainan atau enggak sama mainan? Terserah, oh berarti mau sama mainan. Padahal saya yang dukung dia supaya pilih ada mainan. Padahal saya. Dan Bapak Ibu Saudara catat yang kayak begitu-begitu. Kalau saya nanti lewat di sini, pasti itu jadi kelemahan saya. Catat itu supaya jadi bahan catatan Bapak Ibu Saudara harus menghindari itu. Terus yang kedua, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku dan hatiku. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran diri adalah pertolongan Tuhan. Minta Tuhan untuk campur tangan. Kadang-kadang ada persoalan yang membuat Bapak Ibu Saudara hancur.
Kadang-kadang ada persoalan yang membuat Bapak Ibu Saudara pada akhirnya jadi kayak menyerah. Padahal kita harusnya berserah. Cuma kita ya udahlah, nyerah. Periksa diri Bapak Ibu Saudara. Kalau masih ada celah kecil untuk bisa masuk kesempatan iblis, potong. Kadang-kadang kami berdua, saya sama dengan istri gitu ya, kalau malam atau kalau misalnya lagi kesempatan jalan berdua, kalau misalnya kunjungan hanya berdua gitu, selalu kita review. Ketika sudah ngomongin mulai panjang, stop, ganti topik. Kalau lagi ngobrol begini terus si paham gitu, stop, saya diam. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu Saudara nggak pasang rem sendiri, rem darurat sendiri, maka brutal lah hidupnya Bapak Ibu Saudara. Kami sempat dibikin baper. Tahun lalu ketika istri berhenti kerja mulai, waduh, mana ya, ketahu, gimana ya, ini bingung. Ya udah tanya Tuhan aja. Kadang-kadang perlu begitu, kadang kita nggak tahu lagi. Kadang-kadang kita coba ini ya, cobain. Sekarang kami lagi jualan aksesoris, diulang biar nanti di YouTube ada. Kami sekarang jualan aksesoris di Tokopedia, namanya Amar Ema. Kami jual panel pagar dan pakai tandu itu dengan pintu gitu. Seru loh. Ternyata ketika kami lakukan itu, setiap hari kami dikerjain sama itu. Sehari 2 kiriman, kadang ada 3. Tiap hari begitu. Saya ngeledekin Bu Resti, statusnya begitu terus, dia jualan terus. Saya jualan terus. Tambah lagi statusnya Bu Linda, jualan my way. Awalnya Gustes, Vivi. Tapi keren. Kadang-kadang saya nggak pernah kepikiran, ternyata kita juga bisa ya. Tadinya saya main blocking loh, beneran kita kayaknya nggak bisa jualan kayak begini. Dilihat-lihat omsetnya lumayan juga ya. Omset ya, bukan untung ya. Kalau jualan di online tahulah. Awalnya kami pikir bingung mau bagaimana sama kehidupan ini. Ternyata makin hari Tuhan kasih jam terbang yang bagus begitu ya, untuk kita bisa berdiam diri, lalu memikirkan tentang diri sendiri, lalu mengatur diri, lalu kita bisa pikir baik-baik. Ternyata. Nah ini di depan Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara sudah pegang, anggur yang melambangkan darah Tuhan, roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Itu udah syukur loh. Kita dapat tiket free pass. Cuman acaranya belum mulai. Kita dapat VIP tiket, tapi acaranya belum mulai. Kita mesti jaga tiket itu jangan sampai rusak, jangan sampai nanti dipakai sama orang, jangan-jangan nanti nggak bisa diklaim. Kita sudah dapat free pass. Tinggal kelasnya masing-masing pasti berbeda. Ada yang VIP, ada yang VVIP, ada yang kelas 1 mungkin, ada yang kelas ekonomi mungkin, saya nggak tahu. Tapi kita sudah punya tiket free pass. Nah permasalahannya di dalam hidup ini ada tugas Bapak Ibu Saudara memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana mungkin saya memuliakan Tuhan kalau diri saya juga nggak berkenan di hadapan Tuhan? Ini startnya. Waktu tahun lalu saya bilang, ketika semua vaksin sudah mulai berlaku buat orang Indonesia, kesempatan untuk belajar sudah habis. Silakan pakai ego Bapak Ibu Saudara. Silakan pakai aturan Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara akan tertinggal. Yang rohani makin rohani, yang setengah-setengah Bapak Ibu Saudara akan ketinggal. Asli ketinggal.
Ini vaksinnya baru sama orang tua doang, ya. Baru sama yang garda terdepan, dokter, perawat, ASN, TNI, Polri, pegawai toko, dan yang lain-lainnya. Nanti kalau semua kita sudah dapat 4 bulan lagi kalau nggak salah, bulan 4 maksudnya, bukan 4 bulan. Nanti bulan 4 sudah dapat semuanya, ya ampun, nggak ada lagi kesempatan Bapak Ibu Saudara belajar kayak begini lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara masih, ya ampun, toko kenapa sepi aja ini, ya ampun. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ya ampun, nah begitu udah ada vaksin, ya ampunnya udah nggak berlaku, miskin semua. Kalau kita nggak segera mengupgradekan diri kita, waduh, kacau semua. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak ada kesempatan untuk belajar waktu sekarang ini, belajar begitu ya. Salah satu teman saya bilang gini, iya enak ya kuliah online, nggak perlu tatap muka, sambil dengerin aja di mobil. Padahal kemarin Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk kuliah lagi. Padahal Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk belajar lagi. Ada seminar-seminar kah? Waktu Bapak Ibu Saudara nggak akan gunakan kesempatan itu, ya udah ketinggalan, asli ketinggalan. Kami waktu tahu bagaimana triknya jualan di online begitu ya, selama ini jadi kayak, selama ini kita kemana ya? Selama ini kita kemana ya? Kalau ada yang mau belajar jualan online, kami baru tahu dengan Tokopedia, tanya sih saya. Itu jadi rahasia umum. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara nggak belajar untuk upgrade, ya maaf ya, masih ada yang belum bisa WhatsAppan. Aduh, belajar, oma-oma belajar. Kalau nggak nanti susah. Mari periksa diri Bapak Ibu Saudara. Mari kenali diri Bapak Ibu Saudara, supaya harga diri kita itu sudah dikasih sama Tuhan. Cuman kita tinggal mengelolanya. Berapa sih harga diri kita? Bagaimana sih harga diri kita? Apa sih harga diri kita? Kalau enggak susah loh, serius susah loh. Kalau Bapak Ibu Saudara cuma bilang, kalau saya mau mempermuliakan nama Tuhan, tapi susah loh. Mari kita lanjutkan dengan perjalanan terus. Mari ini jadi momen untuk Bapak Ibu Saudara mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan. Salibnya selama mulia. Bayangkan pengorbanan Tuhan. Naikkanlah pujian. Bayangkan pengorbanan Tuhan.
Yesus. Dia disakiti untuk beri keselamatan. Katakan lagi sekali lagi sambil Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan pengorbanan Tuhan. Mari berdoa pribadi lepas pribadi, minta pengampunan Tuhan sebelum kita melakukan perjalanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ini hidup kami yang jadi persembahan. Ini hidup kami yang mempermuliakan Allah. Mari mengangkat roti ini bersama-sama. Ini yang kami ingat, ini yang kami tahu. Roti yang melambangkan tubuhmu diserahkan bagi kami untuk memberikan keselamatan bagi kami. Hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan bersama-sama. Mari makan bersama. Mari angkat cawannya bersama-sama. Darahmu dicurahkan bagi kami, tebus dosa dan kesalahan kami. Kami percaya pengorbananmu telah dilakukan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan minum bersama-sama. Mari minum. Mari mengucapkan syukur.
bersyukur buat kebaikan. Diberkatilah kami sekalian ya, kehidupan pribadi lepas pribadi, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Suami dan istri saling mengasihi, menghormati dan menjaga. Orang tua dengan anak-anak menghormati dan mengasihi. Biarlah masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah yang mengizinkan kami untuk memelihara mereka. Dan kami tahu dengan pasti berkat yang berlimpah bagi anak cucu kami. Usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kami untuk bisa mengelolanya dengan baik, kami tahu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami tahu ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Namamu dipermuliakan. Seluruh pekerja rumah bejana kemuliaan, diberkatilah mereka yang sudah mengupayakan yang terbaik untuk kami bisa menaikkan pujian dan penyembahan kami. Diberkatilah kami semua sekalian. Inilah pujian dan penyembahan Tuhan. Inilah yang kami percaya, inilah yang kami tahu. Mari kita sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami dan diberkatilah orang
lakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama hari ini untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.